Apa sih yang dirasakan orang depresi sampai mau bunuh diri segala? Film yang dibintangi peraih nominasi Oscar dan Emmy Award ini sedikit banyak bertutur tentang perasaan seseorang yang depresi. Kadang kita bertanya mengapa para artis, orang-orang yang punya kehidupan perfect, menurut kita mau bunuh diri? Apa yang kurang dari mereka? Layaknya Julie Davis, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai penulis buku anak-anak, memiliki bayi yang lucu dan Ethan, suami yang sangat mencintainya. Julie ditemukan terluka karena mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya saat anaknya akan berulang tahun untuk pertama kalinya. Beruntung kakak iparnya berhasil menyelamatkan Julie dan Teddy. Setelah kejadian tersebut, Julie berusaha dengan sangat keras untuk beradaptasi dengan depresinya demi Teddy dan suaminya. Ia rutin datang ke psikolog untuk melakukan terapi. Tapi meskipun didukung penuh oleh suaminya yang sabar dan selalu setia di sampingnya, hal itu masih belum mampu membuat Julie sepenuhnya sembuh. Dan hal itu membuat Ethan dan Lucy iparnya merasa khawatir dengan nasib Teddy. Lucy pun meminta keluarga tersebut pindah ke sebuah rumah yang dekat dengan rumahnya agar Julie dan anaknya berada dalam jangkauannya. Entah kabar gembira atau buruk, ketika mendengar Julie hamil lagi, penonton dibuat khawatir dan ketar-ketir. Apakah hal yang sama akan terulang kembali seperti saat Teddy berumur 1 tahun? A Mouthful of Air adalah film tentang depresi dan kecemasan berlebihan serta obsesi bunuh diri dari seorang ibu, Julie Davis. Namun film ini jauh dari kesan memusingkan apalagi mengerikan. Tapi tetap saja tak disarankan bagi mereka yang memiliki riwayat serupa. Filmnya mengalir dengan visual yang soft, bersanding dengan scoring yang menghanyutkan dan dialog-dialog cerdas dan kadang menyentuh. A Mouthful of Air membuka mata kita sebagai penonton bahwa semua orang berpotensi menderita gangguan kesehatan mental, bahkan berujung bunuh diri. Dan depresi bukan hanya disebabkan oleh kegagalan, namun terlalu takut gagal juga dapat mengganggu kesehatan mental. Kelebihan selanjutnya dari film yang diangkat dari novel karya Amy Kaufman ini adalah rasanya yang pas. Ada drama yang sesaat membuat kita terenyuh namun tak sampai mau menangis. Kemudian perjuangan Julie untuk tetap optimis dan mencoba beradaptasi dengan depresinya juga membuat kita berdecak kagum. Sekaligus sadar bahwa orang yang menderita depresi itu tak mudah untuk menjalani hari-hari. Dan obat antidepresi itu penting selama berada dalam pengawasan dokter. Kemudian animasi yang berseliweran selama film juga membantu dalam memahami apa yang dirasakan oleh Julie Davis. Jangan mengharapkan drama-drama dan optimisme yang berlebihan dari A Mouthful Air, karena sepertinya bukan poin itu yang disodorkan oleh penulis dan sutradara, namun lebih ke sudut pandang kita yang normal dalam memahami orang-orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Sebenarnya film A Mouthful Air bisa menjadi sebuah karya yang tidak forgettable jikalau ia punya motivasi yang kuat dan jelas tentang apa yang ingin disampaikan. Tidak rancu walaupun di IMDb ia mendapatkan rating 6/10 dan ditulis oleh seorang pegiat kesehatan mental, tapi sepertinya film ini juga belum cukup kuat untuk dijadikan sebuah film edukasi tentang kesehatan mental. Banyak hal-hal mendasar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak penonton. Misalnya, kenapa si Julie sampai depresi dan terobsesi bunuh diri? Sekilas memang diperlihatkan masa lalu Julie yang mengalami kekerasan, namun sepertinya belum cukup memuaskan. Jika memang gangguan mental Julie dianggap sesuatu yang datang begitu saja tanpa penyebab pasti, hal itu pun tak memiliki banyak penjelasan. For information, film ini mempertemukan kembali Amanda Seyfried dan Jennifer Carpenter yang sebelumnya sudah beradu akting bersama dalam film thriller yang keren, Gone pada 2012 lalu. Untuk anak nongkrong pecinta film misteri thriller, Gone wajib ditonton.